Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, yaitu dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, perjuangan Rasulullah menyebarkan Islam diteruskan oleh para sahabatnya, yaitu yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Adik-adik pasti penasaran gak sih apa itu Khulafaur Rasyidin dan siapakah Khulafaur Rasyidin itu? Yuk kita simak pembelajaran kali ini. Good job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Kak Rijal. Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ngomong-ngomong, kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat barokah. Amin ya rabbal alamin. Halo teman-teman, pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang Al-Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu mengetahui pengertian Al-Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq bijaksana dan tegas. Yang ketiga, Utsman bin Affan tegas dan pemberani. Yang keempat, Umar bin Khattab baik hati dan dermawan. Dan yang kelima yaitu Ali bin Abi Thalib cerdas dan sabar. Selanjutnya kita akan belajar tentang Al-Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Al-Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Khulafaur Rasyidin adalah pengganti perjuangan Rasulullah SAW. Mereka berjumlah 4 orang. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu ada Ali bin Abi Thalib. Materi selanjutnya kita akan belajar mengenai Abu Bakar As-Siddiq bijaksana dan tegas. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 373 Masehi, yaitu lahir dari sebuah keluarga terhormat di Mekah, yaitu 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Rasulullah SAW. Nama aslinya yaitu adalah Abdullah bin Abu Kufah. Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar oleh Nabi Muhammad SAW yaitu As-Siddiq, yang artinya benar. Pada waktu itu Rasulullah SAW melakukan perjalanan yang sangat luar biasa, yaitu yang disebut dengan Isra Mi'raj, yaitu yang dimulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa beliau melanjutkan perjalanannya yaitu sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam. Pada waktu itu Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa sholat 5 kali sehari dalam semalam. Ketika berita perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dikabarkan kepada kafir Makkah, mereka kafir Makkah serentak tidak mempercayainya dan menganggap berita Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu adalah suatu kebohongan. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq membenarkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu orang yang pertama kali masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam, beliau rela mengorbankan jiwa dan hartanya untuk membela Islam yang pada waktu itu masih berkembang. Dengan kegigihan dan keuletannya, beliau selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW untuk selalu berdakwah mengajarkan agama Islam. Selanjutnya ada kebijakan Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah,
Beliau membuat program yang terkenal adalah yang pertama yaitu memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau yang kita sebut sebagai murtad. Yang kedua, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang ketiga, memerangi orang-orang yang mengaku nabi atau nabi palsu. Teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu Umar bin Khattab tegas dan pemberani. Nah, kira-kira siapa sih yang tahu Umar bin Khattab? Ya, benar sekali. Umar mempunyai nama asli yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza atau yang kita sering sebut dengan Umar bin Khattab, yaitu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab dilahirkan di kota Mekah, yaitu dari suku Bani Adi. Yaitu salah satu rumpun suku Quraisy terbesar di kota Mekah pada waktu itu. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail Asmi al-Quraisy. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan julukan Al-Faruq, yaitu orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Teman-teman, kira-kira apa sih setelah kalian mendengar nama Umar bin Khattab dan mendengar kisahnya? Iya, benar sekali. Yang bisa kalian dapat yaitu kisah teladan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat pemberani, sehingga dia dijuluki sebagai singa padang pasir. Sebelum masuk Islam, Umar sangat ditakuti dan disegani oleh orang-orang Islam karena kebinasannya. Begitu juga setelah ia masuk Islam, ia juga sangat ditakuti dan disegani oleh orang kafir Quraisy. Meskipun sifatnya yang khas kepala, beliau memiliki hati yang sangat lembut. Ia keras terhadap orang yang mengingkari Islam atau yang kita sebut dengan orang kafir. Prinsipnya, ia lebih baik makan dan tidur di lantai daripada makan dan tidur di istana, sementara rakyatnya itu menderita. Teman-teman, Umar itu adalah sosok yang sangat dermawan. Dia adalah orang yang sangat baik. Beliau hatinya sangat lembut. Pada suatu malam, ketika Khalifah Umar bin Khattab sedang berjalan-jalan di pinggir kota, yaitu dengan tujuan agar berjaga-jaga malam di kota Madinah. Ketika itu, beliau mendengar rintihan seorang wanita yang ada di sebuah kemah Umar, yaitu bersama dengan suaminya. Ternyata rintihan itu adalah seorang wanita yang akan melahirkan, dan di sampingnya itu ada seorang suaminya yang sedang kebingungan. Melihat hal itu, Umar bergegas langsung pulang ke rumahnya, yaitu untuk menjemput suami istrinya, yaitu yang bernama Ummu Kulsum. Kemudian Umar bersama istrinya yaitu Ummu Kulsum langsung pergi ke kemah itu dan menolong wanita yang sedang merintih akan melahirkan itu. Ternyata wanita itu dan keluarganya itu tidak tahu bahwa yang menolong itu adalah Umar bin Khattab, yaitu orang yang mereka sangat cintai dan mereka sangat kagumi. Materi selanjutnya yaitu ada Utsman bin Affan, baik hati dan dermawan. Nah, teman-teman, siapa sih yang nggak tahu Utsman bin Affan? Siapa ya? Utsman bin Affan adalah sahabat sekaligus Khalifah Al-Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Beliau yaitu disebut sebagai pedagang yang kaya raya dan pembisnis yang handal pada waktu itu. Dan beliau juga adalah orang yang sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan oleh Utsman bin Affan kepada umat Islam pada waktu itu, yaitu pada saat dakwah Islam, yaitu dakwah Islam pada awal dakwah Islam. Ia juga mendapat julukannya dari Nabi Muhammad SAW,
yaitu mendapat julukan Dzunurain, yaitu pemilik dua cahaya. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih mengapa Utsman itu mendapat julukan Dzunurain? Kalau belum tahu, kakak kasih tahu. Alasannya, Utsman mendapat julukan Dzunurain. Beliau itu menikahi putri kedua dan putri ketiga Rasulullah SAW, yaitu yang bernama Siti Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, karena sebab itu beliau mendapat julukan Dzunurain karena telah menikahi dua putri Rasulullah SAW. Teman-teman, setelah kalian mendengar cerita dari Utsman bin Affan, apa yang dapat kalian simpulkan? Apa sih yang dapat kalian teladani? Ya, benar sekali. Yang bisa kalian teladani adalah kisah teladan Utsman. Utsman bin Affan adalah seorang yang sangat dermawan. Beliau adalah sangat baik hati. Utsman bin Affan tidak segan-segan mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan umum dan kepentingan agama. Ia juga membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi seharga 2.000 dirham. Kira-kira berapa sih 2.000 dirham itu? 2.000 dirham itu setara dengan 2,5 kilogram emas pada waktu itu. Utsman juga memberi bantuan untuk memperluas Masjid Madinah, yaitu Masjid Nabawi, dan juga membeli tanah di sekitarnya. Ia juga memberikan 1.000 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah lagi 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk kepentingan perang Tabuk, yaitu nilai seharga dengan sepertiga ekspedisi pada masa itu pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Kira-kira berapa banyak harta yang sudah Utsman berikan untuk kepentingan umum? Utsman rela memberikan hartanya yaitu untuk kepentingan agama dan kepentingan masyarakat. Utsman juga memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum muslimin atau kaum miskin yang menderita kekeringan pada waktu itu. Jadi teman-teman harus bisa meniru sifat dan kisah teladan yang ada pada diri Utsman. Jadilah orang yang sangat dermawan seperti Utsman. Materi yang selanjutnya yaitu ada Khalifah Ali bin Abi Thalib, cerdas dan sabar. Ali bin Abi Thalib memiliki nama asli yaitu Haidar, yaitu bin Abi Thalib. Beliau adalah seorang pemeluk Islam yang pertama dan juga keluarga dari Nabi Muhammad SAW. Ali adalah sepupu Nabi Muhammad dan juga menantunya, yaitu setelah menikah dengan Fatimah Az-Zahra. Ali dilahirkan dari pasangan Fatimah binti Asad dan Abu Thalib. Kelahiran Ali banyak memberi hiburan bagi Nabi Muhammad SAW karena beliau tidak memiliki anak laki-laki. Bersama dalam pernikahan istrinya, Nabi Muhammad SAW mengasuh dan mengangkat Ali sebagai putranya. Hal ini juga sekaligus membalas jasa Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi Muhammad SAW sejak kecil hingga dewasa. Dengan demikian, Ali sejak kecil sudah bersama dengan Nabi Muhammad. Kemudian ada kisah teladan dari sahabat Ali. Nah, teman-teman yang perlu kita ketahui, pada usia remaja, setelah mengetur kepada Nabi Muhammad SAW, Ali langsung banyak belajar kepada Rasulullah SAW. Beliau sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW karena ia sudah dianggap menjadi anaknya. Didikan langsung dari Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Ali dalam
karirnya, Ali menjadi orang yang sangat cerdas dan sangat sabar. Kemudian setelah hijrah dan tinggal di Madinah, Ali kemudian dinikahkan dengan putri kesayangannya yaitu Fatimah Az-Zahra. Kemudian Nabi menimbang Ali yang paling tepat dalam banyak hal, seperti dari segi keluarga yaitu nasab yang sempurna yaitu dari Bani Hashim, yang paling dulu mempercayai Nabi pada saat kenabian Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat cerdas. Karena cerdasnya, Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya anak Madinatul Ilm wa Ali babuha, yang artinya saya adalah kota ilmu dan Ali adalah gerbangnya. Karena saking cerdasnya, Nabi pun mengatakan seperti itu. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir juga memiliki sifat yang sama, yaitu cerdas dan tegas. Pada proses pergantian Khalifah Utsman bin Affan sampai ke Ali bin Abi Thalib itu mengalami banyak hambatan. Ada kelompok yang setuju dan ada juga kelompok yang menentang. Dalam situasi genting seperti ini, Ali tampil dengan tegas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul. Nah, inilah sifat dari kepiawaian Ali bin Abi Thalib. Nah, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan tentang Al-Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dari penjelasan materi yang kita bahas kali ini, kita dapat simpulkan bahwasanya pembelajaran kali ini yaitu kita sebagai umat Islam dan umat Nabi Muhammad SAW harus meniru perilaku yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga perlu meniru contoh mulia dan baik dari para kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya itu adalah para kisah sahabat Al-Khulafaur Rasyidin. Di antaranya yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan mereka semua adalah orang yang punya sifat yang sangat mulia. Di antaranya yaitu sifat sabar, sifat pemberani, sifat cerdas, dan sifat yang dermawan. Nah, demikian penjelasan mengenai materi kita kali ini ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa memberi manfaat kepada kita semua dan juga kepada orang lain ya. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar, selalu rajin dan jadilah anak yang cerdas, baik hati seperti sifat Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya yaitu Al-Khulafaur Rasyidin. Terima kasih. Hidup itu indah, hadapi dengan senyuman dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.